ini media digital semakin populer, namun tidak jarang konten yang diunggah tidak muncul di halaman utama pencarian. Bagaimana sih cara mengatasi hal itu? BTW thank you untuk pertanyaannya. Kalau untuk halaman yang nggak muncul di Google di pencarian, coba cek terutama website URL tersebut terindeks atau enggak di Search Console. Oke, kalau misalnya di Search Console nggak terindeks, bisa request indexing. Di Search Console itu ada fitur untuk request indexing. Coba buat request ke Google, bisa nggak halaman itu buat ke indeks di Google. Lalu ada faktor-faktor lain nih yang buat dicek terlebih dahulu. Saat dia udah request indexing, di sitemap gimana tuh, udah dimasukin atau belum landing page tersebut. Lalu yang kedua, kontennya itu oke nggak dengan keyword yang dituju. Bisa jadi dia ke indeks. Cara ceknya mungkin 1.2 dari URL tersebut. Bisa dia ke indeks terus gak muncul di page 1 sampai page 10. Coba lihat lagi kontennya oke nggak, strukturnya oke nggak, lalu landing page-nya oke nggak dari segi strukturnya. Jadi step by step-nya ada kalau kayak gitu. Yang pertama tadi saya simpulin lagi, cek dulu di Search Console terindeks atau enggak. Perhatikan juga di Search Console ada informasi setupnya itu masuk apa enggak. Yang kedua dari struktur kontennya dan keyword research yang masuk di dalam landing page tersebut. Yang ketiga, cek melalui Google 1.2 URL tersebut. Kalau misalnya ke indeks, berarti ada faktor lain yang harus Anda cek ulang. Kayak auditnya, lalu ada kontennya juga. Apa saja sih keuntungan dari penerapan teknik SEO dari yang Kak Dirga rasakan? Buat aku ya, kalau buat aku, SEO itu kan sebenarnya marketing jangka panjang. Jadi enaknya adalah kita ngelakuin sekali. Maksudnya kita ngelakuin nih si SEO mungkin kayak sekarang nih kita lakuin gitu. Tapi enaknya kita lakuin sekali, kita bisa ngerasain terus nih sampai ke masa depan. Beda halnya kayak kita ngelakuin SEM misalkan, atau kita pakai social media ads. Itu berbeda. Kalau social media ads ya, mungkin hasilnya langsung kita rasakan. Pasang sekarang, besok ada rasanya. Gitu. Tapi ya cuma sebatas kita pasang ads itu aja. Seminggu, 2 minggu, selesai. Tapi kalau SEO nih, selama websitenya masih berdiri dan keywordnya tidak dikalahkan sama siapapun, ya orang nyari, misalkan nyari di Google, nyari di Instagram, nyari di Facebook, ya akan ketemu lagi si artikel itu. Ketemu lagi si website itu. Gitu sebenarnya. Itu kalau dari aku ya, kalau dari aku. Pasti lebih murah sih ya, lebih murah karena kita cuma modal otak aja sih sebenarnya. Kalau menggunakan SEO itu lebih modal bagaimana kita memahami aja konsumen itu seperti apa. Contoh misal membuat konten, ya kita harus melihat tren, kita harus melihat kebutuhan konten yang mereka butuhkan untuk mendongkrak traffic itu. Nah dari traffic yang ada kita bisa mendapatkan list dan konversi. Jadi itu salah satu keuntungannya. Mungkin masih banyak lainnya. Contoh misalnya branding misalnya, saya menganggap website di search engine ketika kita mengetikkan sebuah keyword itu seperti pasar yang paling atas itu paling kelihatan. Maka dari itu tingkat klik yang paling atas biasanya paling tinggi. Nah, jadi bagaimana kita bisa membranding kita untuk branding brand kita atau perusahaan kita untuk menjadi yang paling atas. Itu merupakan satu tugas ya. Nah, keuntungannya branding tadi. Oke, itu sih keuntungannya menurut yang saya alami sih. Kalau keuntungan SEO itu balik lagi, SEO itu long term, jadi kayak investasi jangka panjang. Efeknya nggak sekarang, tapi kedepannya. Jadi kalau mau pakai SEO, mau gunain SEO untuk short term itu saya bilang agak susah. Jadi SEO itu jangka panjang, harus sabar mau kayak gimana pun juga. Karena kompetisinya cukup berat karena kita organik. Itu sih. Menurut Kak Dio, bagaimanakah penggunaan dan penerapan SEO di masa depan? Mungkin karena tadi aku sempat bilang kan, nanti ke depannya orang bakal lebih banyak penggunaan si voice search, ya kan. Terus kayak mungkin aku juga kemarin sempat lihat di Google itu sekarang udah lagi mau kerja sama juga sama si TikTok, kalau nggak sama TikTok dan sama apa ya, satu lagi sama Instagram. Jadi nanti kayak kita bisa langsung lihat video TikTok itu di Google langsung. Gitu. Itu aku juga baru baca-baca juga sih ngelihat. Nah, kalau misalkan memang itu kejadian dan beneran gitu ya, berarti kita harus belajar SEO, penerapan SEO di TikTok gimana, penerapan SEO di, jadi nanti SEO ini nggak cuma bergantung sama masalah website aja, tapi bikin konten di SEO-in juga semua. Biasanya wah
kerjaan Mas Tara, kerjaan Mas Dirga kan banyak sekali. Kita bahagia nanti jadinya. Ya kan? Gitu. Tapi ya masa depan kalau buat aku kayak SEO itu nggak bisa diapa-apain. Maksudnya ini nggak akan pernah bisa terhapus sama apapun. Karena pasti orang mencari sesuatu akan menggunakan kata. Sudah pasti. Gitu. Nggak mungkin orang nyari sesuatu pakai apa? Pakai perasaan. Susah. Google nggak bisa baca perasaan kita. Gitu. Sebenarnya ya dari segi SEO ke masa depan yang saya takutin cuma satu. Saat landing page isinya ads semua. Di page satunya udah ads semua, nggak ada organik sama sekali. Itu doang. Karena sekarang kadang udah muncul nih video kotak, muncul di landing page satu, Google News, Google Produk. Ntar lama-lama yang organik udah nggak ada. Ntar tiba-tiba landing page isinya ads semua. Kan kita nggak ada yang tahu Google maunya kayak gimana. Cuman itu sih yang paling takutin. Menurut saya pasti lebih ke Google lebih cepat mengenal mungkin behavior ya, perilaku dan sebagainya. Jadi tadi mungkin ya saya bisa berpikir panjang, mungkin melihat dari perasaan aja bisa kita Google melihat bisa mendengarkan perasaan kita. Karena mungkin ya mungkin karena dengan masa depannya ada kata mungkin pasti. Nah, itu Google bisa membaca pikiran kita, bisa membaca perasaan kita dari perilaku yang sering kali kita ulang. Contoh kita sering membuka tentang apa namanya? Contoh misalnya YouTube ya. Algoritma YouTube kan teman-teman sering buka itu pasti muncul terus ya. Bisa jadi besok tanpa kita search, tanpa kita mencari, itu udah ada informasi yang muncul ketika kita membuka browser. Ya mungkin ads tadi juga salah satunya sih. Penuh dengan ads, iklan dan sebagainya itu juga mungkin perlu karena ya bisnis Google kan ya butuh uang ya. Jadi seperti itu. Mana sih yang lebih penting, on page atau off page SEO? Time teknikal dulu. Karena kalau saya bilang website itu kayak rumah. Balik lagi, website itu rumah. Karena kita bangun rumah. Teknikal yang ada di website struktur itu adalah semen. Bayangin punya rumah tapi nggak ada semen, nggak ada batako. Itu nggak ada jadi apa-apa. Nah, kita butuh teknikal. Lalu pas udah jadi nih teknikalnya, bangunan rumahnya udah jadi, kita butuh on page. On page itu apa? Kayak cat dindingnya, lalu interior rumahnya, dan lain-lain. Baru yang ketiga adalah off page. Kenapa? Off page itu adalah arahan jalan. Ibarat kata orang ngasih tahu nih, off page ini kalau mau cari jalannya ada di sini ya. Alamatnya ada di website ini. Jadi strukturnya adalah kalau saya bangun rumah dan itu jadikan website, yang utama adalah technical dulu, kita cek, lalu on page, lalu off page. Karena kalau ditanya on page apa off page duluan, itu kayak ayam telur mana yang duluan. Jadi kalau saya dibagi 3 step itu dulu. Tapi balik lagi, ini yang agak susah juga buat diketahuin, bahwa tiap anak SEO atau tiap SEO itu berbeda-beda untuk pengerjaannya. Ada yang off page duluan, ada yang on page duluan, ada yang kayak gimana duluan. Kayak gitu sih. Ya benar sih kata Mas Tara. Technical dulu pasti ya. Ya karena mau kontennya bagus apapun, kalau itu lelet untuk dibuka ya Mbak Cynthia pasti juga bosan untuk menunggu, pasti mencari website lainnya yang cepat gitu. Misalnya struktur datanya nggak tepat, loading image-nya itu nggak cepat, pasti akan membuat experience dari audiens itu akan susah. Nah, itu tadi ya pasti technical dulu, baru on page, baru off page. Kalau off page itu masih menjadi perbincangan ya. Penting enggak ya tergantung tadi sudut pandang teman-teman itu penting apa enggak. Tapi paling penting ya technical dan on page sih. Oke, itu aja sih Mbak. Kalau saya karena saya kan anak konten ya. Saya anak konten, anak sosmed. Tadi kembali lagi saya itu anak sosmed. Kalau saya bikin analoginya gini. Misalkan kita punya Instagram. Anggaplah Instagram ini adalah websitenya. Tadi yang on page itu kan berarti kontennya kan. Sekarang emang kalian bikin konten di dalam Instagram kita dulu atau kita bikin konten di orang di luar dulu? Suruh datang ke Instagram kita gitu. Ya pasti bikin di dalam dulu dong. Dalam dulu udah ada kontennya supaya orang kita kan off page itu kan sebenarnya dibikin supaya buat backlink ke kita kan. Orang datang ke kita gitu loh. Ya kalau dalamnya nggak ada isinya juga mau ngapain gitu. Tapi beda kalau website kan sebenarnya udah ada konten lainnya selain dari si artikel itu tersebut gitu. Bedanya itu doang paling. Kalau aku sebenarnya ya konten on page ya supaya ada kontennya aja gitu di website biar rame.